Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Hukum, tempat ngobrol hukum dengan santai dan gampang dipahami. Hari ini kita bahas topik yang penting banget tentang hukum tata negara. Tapi tenang aja, kita udah bagi-bagi topik biar lebih mudah dicerna. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Yusufanain. Jadi di sini kita bahasnya yang santai-santai aja. Jadi ada 3 topik pembahasan yang bakal saya sampaikan. Yang pertama itu lingkup kajian hukum tata negara. Hukum tata negara itu luas banget ya teman-teman. Tapi umumnya kita bakal fokus ke 3 alasan utama aja ya. Pertama itu struktur pemerintahan, kedua itu hubungan antar negara, dan yang ketiga itu hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu struktur pemerintahan. Jadi di dalam lingkup kajian hukum tata negara, struktur pemerintahan itu terdiri dari siapa yang berkuasa, seperti presiden, parlemen, lembaga negara lainnya. Yang kedua itu hubungan antar negara. Itu gimana mereka bekerja sama dalam membagi tugas-tugas mereka. Dan yang ketiga itu hak dan kewajiban warga negara. Itu tentunya kita miliki ya bersama-sama ya sebagai individual negara, yang mana aturannya tentang kebebasan, hak asasi, dan kewajiban rakyat dalam sistem pemerintahan. Baik teman-teman, yang topik selanjutnya kita bahas itu tentang pengertian hukum tata negara ya, dan hubungannya dengan hukum administrasi negara. Jadi secara sederhana, hukum tata negara itu aturannya tentang organisasi negara teman-teman, dan kekuasaannya. Sedangkan hukum administrasi negara itu sendiri itu teknis lebih ke pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti kita ibarat bermain game ya teman-teman. Jadi siapa hukum tata negara ini ibaratnya seperti aturan dalam permainan. Sedangkan untuk hukum administrasi negara itu sendiri itu seperti aturan ya teman-teman. Aturan atau sistem bagaimana berlangsungnya permainan tersebut. Jadi untuk topik ketiga itu tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik dan ilmu negara. Jadi ilmu negara itu bisa lebih kita artikan dalam teori dasar tentang negara ya teman-teman. Sedangkan untuk ilmu politik itu lebih ke praktik kekuasaannya, di mana politik itu bekerja dalam sistem negara, karena politik dan kebijakan publik. Jadi hukum tata negara ini bisa diartikan sebagai jembatan teman-teman. Jembatan dari aspek hukum dan bagaimana negara itu berjalan, dan bagaimana juga kekuasaan itu diatur secara resmi. Jadi kalau diibaratkan ilmu negara itu seperti blueprint ya, dasar rumah. Sedangkan untuk hukum tata negara itu aturan pembangunan rumah, dan ilmu politik itu cara orang-orang di dalam rumah itu mengatur kehidupannya masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destia Garcia. Nah, kalau ngomongin soal hukum pasti ada sumbernya dong. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum, macam-macam sumber hukum, sumber hukum tata negara, dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama dulu ya, pengertian sumber hukum adalah asal-usul atau tempat dari mana sumber hukum itu berasal, atau tempat menemukan peraturan hukum. Sumber hukum dapat berupa bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar pengadilan dalam memutus perkara. Yang kedua itu macam-macam sumber. Ada 2 sumber. Yang pertama sumber hukum material, yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum material ini berkaitan dengan materi atau substansi hukum. Faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum antara lain: A. Kondisi sosial dan ekonomi. Misalnya, hukum yang lahir akibat perubahan struktur masyarakat. B. Tradisi dan agama. Pandangan keagamaan yang menjadi panduan moral. C. Pengertian ilmiah seperti kriminologi yang berkonsekuensi
pada hukum pidana. Sumber hukum formil yaitu adalah dasar hukum yang ditetapkan melalui prosedur resmi yang mencakup A. Undang-undang, B. Adat istiadat, C. Jurisprudensi, dan D. Traktat internasional doktrin. Yang ketiga, sumber hukum tata negara adalah asal-usul hukum tata negara dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tata negara yang tertulis, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Daerah, yang keenam Perda Provinsi, dan ketujuh Perda Kabupaten atau Kota. Sumber hukum tata negara tidak tertulis yaitu kebiasaan dan adat, keputusan hakim, pendapat ahli hukum, permuka atau doktrin. Jadi kita bahas yang terakhir, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Itu ada di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang selanjutnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Perkenalkan, nama aku Hilma Gafenda. Ngomongin HTN, kita nggak bisa lepas dari hak asasi manusia alias HAM. Kenapa? Karena hak asasi manusia ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan negara wajib melindunginya. Hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak beragama itu termasuk hak yang nggak boleh dilanggar. Dan semua ini juga berkaitan dengan asas-asas dalam HTN kayak asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia dalam ketatanegaraan itu apa sih? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Dalam konteks ketatanegaraan, HAM menjadi dasar dalam penyusunan konstitusi, hukum, dan kebijakan pemerintahan. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Kemudian ada pengertian asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Asas ini menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta pembagian kekuasaan. Kemudian juga terdapat dimensi asas hukum tata negara. Dimensi asas hukum tata negara mencakup beberapa aspek, antara lain dimensi normatif yang mengacu pada aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dimensi struktural yang berhubungan dengan lembaga negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir dimensi fungsional, yaitu berkaitan dengan bagaimana hukum tata negara dijalankan dalam praktik pemerintahan dan hubungan antara negara dan rakyat. Ketiga dimensi ini saling berkaitan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Sheba dan saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, macam-macam lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan tugas kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Lembaga negara adalah institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Setelah beberapa kali amandemen Undang-Undang 1945, struktur kelembagaan negara di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan kewenangannya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD membentuk perundang-undangan, menetapkan APBD, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga, ada Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu mengadili
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutuskan hasil perselisihan pemilu. Yang keempat adalah Mahkamah Agung, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yaitu melakukan legislasi, pengawasan, dan pengambilan. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Pratiwi. Saya akan membahas mengenai lembaga independen. Selain lembaga negara, ada juga yang namanya itu lembaga independen. Ini adalah lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah supaya tetap netral dan adil. Jadi lembaga independen ini tuh berperan sangat penting di dalam ketatanegaraan, terutama dalam pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Lembaga independen itu di Indonesia mulai berdiri setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk tujuannya itu supaya tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan. Ada dua kategori utama di lembaga independen. Yang pertama, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Terus ada juga lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Pers. Untuk tugas utama lembaga independen itu adalah memastikan bahwa pemerintah itu bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Tugas spesifiknya ada pengawasan kinerja pemerintah. Mereka itu sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Ada juga rekomendasi kebijakan. Jadi mereka itu memberikan umpan balik kepada pemerintah untuk memperbaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi kerja. Hai, kenalin aku Ananda Nurafani. Dari kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi di Indonesia berakar dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi awal demokrasi di Indonesia dimulai dengan sistem demokrasi parlementer antara tahun 1945 hingga 1959, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen. Namun, karena ketidakstabilan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menandai transisi ke demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Jadi, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Yang pertama yaitu demokrasi parlemen pada tahun 1945 hingga 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998. Dan yang terakhir ada demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Adapun sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia telah menjadi bagian penting dari praktik demokrasi. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 dalam konteks demokrasi parlementer, melibatkan lebih dari 30 partai politik. Sejak reformasi 1998, pemilu dilakukan secara langsung dan terbuka, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas. Adapun ciri-ciri pelaksanaan pemilu yaitu keterbukaan, partisipasi, dan keadilan. Perkenalkan, saya Nayla Sabilata. Di sini saya akan membahas tentang pemerintahan daerah. Jadi di misi ini terdapat 3 asas utama yang menjadi pedoman. 1. Asas desentralisasi. Secara garis besarnya, asas desentralisasi ini berarti daerah mempunyai wewenang sendiri untuk mengurus urusannya. Misalnya saja
penjelasannya, sistem bantuan ini berarti bahwa daerah diberi tugas dari pusat, tetapi tetap ada dalam pengawasan. Kemudian bagaimana juga telah mengungkapkan bahwa tugas pembantuan ini adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantu yang dimana keduanya sama-sama mengandung kemandirian dan kebebasan. Yang membedakannya hanya tingkatnya saja. Maka dengan adanya sistem-sistem tersebut, pada akhirnya membuat pemerintahan menjadi semakin lebih efektif dan daerah pun bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang hukum tata negara. Gimana? Masih ribet nggak? Harusnya sih udah lebih gampang dipahami ya. Yang jelas semakin ngerti hukum, semakin paham juga gimana negara kita ini berjalan. Dan kalau ada yang masih bingung, langsung aja cari tahu lebih lanjut atau tanya ke kita. Terima kasih semuanya. Tuh yang halo guys tuh kayak hukum tata negara itu luas banget ya teman-teman. Itu tadi logika pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bombastic side eye. Jadi saya akan membahas mengenai Dan